Halo Gerbang Sekolah Bakta, kembali lagi bersama saya Dinda Rizkwina. Di sini saya akan menemani kalian berbincang-bincang dengan Sobat Gerbang Bakti Wiyata. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu yuk. Ini siapa dulu nih? Saya dulu aja Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya AB Cesar Putra Christian, bisa dipanggil AB. Saya dari kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023. Oke, halo Kak AB. Hai Kak. Oke, sebelahnya nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rohmatul Sela Gayatri, saya bisa dipanggil Sela. Saya dari kelas 11 Keperawatan. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris 1. Oke, halo Kak Sela. Depannya nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azikra Fizaluria Ramadhani, saya dari kelas 11C Farmasi. Di sini saya menjabat sebagai koordinator divisi OSIS. Oke, halo Kak Zikra. Halo Kak. Terakhir nih, Kak siapa ini? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nabila Seftiani, biasa dipanggil Eka, dari kelas 11 TLM. Di OSIS ini saya menjabat sebagai Bendahara 1. Oke, halo Kak Eka. Nah, jadi teman-teman di sini kita tadi ada Kak AB, Kak Sela, Kak Zikra, sama Kak Eka. Nah, teman-teman OSIS di sini merupakan OSIS yang baru dilantik, bener gitu ya? Terus kemarin di antara 4 ini ada 3 kandidat calon ketua ya. Ada siapa nih? Kak Sela, Kak Eka, sama Kak AB. Nah, mungkin bisa diceritain dulu waktu awal Kak Sela, Kak Eka, sama Kak AB ini terpilih menjadi calon kandidat ketua OSIS itu gimana sih gitu? Pastinya kalau saya sendiri kaget ya Kak ya. Kok kenapa saya dipilih menjadi wakil ketua OSIS? Saya bertanda tanya, ada apa sih dengan saya, kok saya dipilih menjadi ketua OSIS itu tadi. Tetapi dengan itu saya bangga dan saya bersyukur pada diri saya sendiri bahwa ternyata banyak orang-orang itu yang percaya kepada saya, yang memberi tanggung jawab itu. Karena menjadi calon ketua OSIS itu adalah tanggung jawab yang besar ya, dan proses yang kita lalui itu sangat banyak sekali. Bener, berarti kayak merasa bangga ya, dikasih kepercayaan, dikasih amanah. Kak Eka nih, gimana waktu itu, Pak? Kurang lebih sama seperti Kak Sela, tapi saya tuh juga ada sedikit rasa pesimis karena seperti yang kita tahu kan, salah satu kandidat yaitu Kak AB itu kan sudah terkenal ya Kak. Namanya tuh sudah dikenal di mana-mana di SMK ini. Jadi ada sedikit rasa pesimis tentang vote pada saat itu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai yang kami semua harapkan. Terus terakhir Kak AB nih, Kak AB jadi kandidat yang terpilih ya sekarang jadi ketua OSIS. Mungkin dari awal diceritain nih, mulai dari terpilih kandidat, terus masa demokrasi, sampai akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS ini. Kalau saya sih shock pertamanya karena nggak nyangka, karena wah aku ternyata kepilih. Jadi pertama tuh kaget banget, saya terpilih jadi kandidat, terus akhirnya mau nggak mau kan harus dijalani ya Kak ya. Jadi saya ikuti prosesnya dari wawancara, lalu juga orasi juga. Jadi kita ikuti dari awal sampai Pilketos. Nah waktu itu Pilketos ya saya sempat dredeg juga karena karena meskipun saya dikenal sama teman-teman lain, tapi saya juga dredeg juga, ada Kak Sela, ada Kak Eka, juga ada teman-teman dari TI. Soalnya pastinya kandidat yang terpilih itu juga punya potensi yang kuat sendiri-sendiri gitu ya. Iya gitu. benar. Terus walaupun Kak Sela sama Kak Eka ini nggak kepilih, tapi tetap menjaga kebersamaan di OSIS gitu ya. Benar. Pasti itu. Jadi tetap bersaing secara sehat demi kerjasama OSIS yang baik. Siap. Terus menurut kalian OSIS itu sebenarnya apa sih? Kita kayak udah sering dengar kayak OSIS. Nah, menurut kalian sendiri gitu, mungkin bisa pakai satu kata atau kalian jabarin OSIS itu apa sih? Kalau menurut saya itu OSIS adalah organisasi intrasekolah ya pastinya. Terus ini adalah menggabungkan kepala-kepala atau ide-ide dari teman-teman yang berkumpul menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di OSIS ini kita kayak harus mengenal teman-teman, karakter teman-teman, lalu kita juga harus bisa menerima pendapat dari teman-teman. Terus kita harus bisa mau terima dengan hasil tersebut. Berarti menyatukan seluruh kepala menjadi satu, ide-ide menjadi satu. Nah, sesuai juga dengan tema kita kali ini teman-teman, yaitu kerja tanpa batas untuk memajukan OSIS. Oke, terus kemudian
ini tadi yang OSIS juga yang Kak Abe jelaskan, harapan kalian ini masuk OSIS tuh sebenarnya apa sih? Untuk harapannya sendiri pasti kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta wawasan dari berbagai sumber ya Kak ya. Dan itu tadi OSIS itu sangat bermanfaat. Kalau dibilang tidak, salah. OSIS itu sangat bermanfaat sekali bagi kita pelajar atau generasi yang milenial. Karena di OSIS ini kita dilatih untuk berorganisasi, serta kita juga dilatih untuk menjadi satu kesatuan kekeluargaan yang utuh. Dan di organisasi ini tidak hanya kita untuk membuat event aja tuh tidak, tetapi di organisasi ini kita dituntut untuk menjadi orang yang pastinya orang lebih baik ya. ya gitu. pastinya seperti itu. Jadi selain kita juga di sekolah tujuannya untuk meningkatkan akademik kita sendiri, pastinya juga untuk ningkatin soft skill kita gitu lewat OSIS, bener. Oke, setuju banget aku itu. Terus kalian berempat ini tahun lalu juga sebagai OSIS ya, kalau nggak salah ya, aku dengar. Terus tahun lalu jabat OSIS, kemudian tahun ini juga jabat lagi dengan jabatan yang lebih tinggi pastinya. Nah, ada nggak sih tahun lalu atau tahun sekarang deh? Tahun sekarang belum ya, tahun lalu berarti kayak masalah-masalah atau hambatan yang kalian rasakan gitu, atau mungkin ketakutan kalian kayak aku tahun lalu udah jabat, sekarang jabat lagi gimana ya gitu. Oke, mungkin bisa siapa nih? Mungkin dari saya dulu ya Kak. Oke, Kak Ika dulu. Kalau ketakutan sih saya merasa tidak ada ketakutan sama sekali, karena justru masuk OSIS ini tuh Dihajar terus aja gitu iya, ya. bikin seneng dan juga tambah asik karena kan juga ada regenerasi. Itu bikin kita mengenal lebih banyak orang juga. Suasana baru. Iya, ada suasana barunya. Lalu untuk masalah-masalah itu pastinya ada. Nah, kalau saya tuh lebih seringnya kalau ada suatu event, biasanya tuh crash dengan biasanya mapel produktif. Oh, bagi waktu itu ya, manajemen Iya. waktu antara organisasi sama belajar. Oke. Terus ada tambahan lagi nggak nih? Kalau dari saya itu. Oke, terus ini siapa nih lanjutnya? Kak Zikra mungkin bisa lanjutnya. Kalau sejauh ini dari saya sih nggak ada hambatan ya Kak. Untungnya bagus sih saya banget. bisa mengatur jadwal saya sendiri ya. Karena menurut saya sebagai anggota OSIS juga kita harus pintar-pintar membagi waktu Kak. Apalagi kalau biasanya ada rapat dadakan gitu ya. Aduh, gitu. Itu yang paling relate. Ini relate banget itu sebagai anak organisasi. Terus siapa nih, Kak Abe apa Kak Sela dulu nih? Saya dulu bisa. Kak Sela. Kalau hambatan saya sendiri itu hampir sama-sama Kak Eka tentang pelajaran mapel produktif, dan saya juga jadwal juga padat sekali. Apalagi biasanya ada laprak-laprak gitu Iya. ya. Apalagi saya juga mengikuti organisasi di luar sekolah, itu juga saya harus bisa membagi waktu di OSIS dan di luar sekolah dan pelajaran juga. Tapi untuk lebihnya hambatan itu tidak ada sih Kak. Karena di OSIS ini sangat seru sekali, apalagi teman-temannya ketika kita event itu pasti seru sekali gitu loh Kak. Pasti ada cerita, walaupun capek tapi capeknya itu terbayar sama cerita mereka gitu loh Kak. Kelakuan-kelakuan mereka gitu. Iya. Iya, bener banget. Kalau dari saya hampir sama sih sama teman-teman. Ya mungkin karena sudah di kelas 11 ya, jadi ada laporan-laporan, lalu juga tugas-tugas dari selain dari produktif juga, jadi harus bisa bagi waktu juga sih sebenarnya, sampai tidak tidur juga pernah. Jadi antara event sama sekolah itu harus imbang sih sebenarnya. Iya. Jadi untuk setahun yang belakang ini hambatan nggak ada ya, cuma mungkin agak bingung di bagi waktunya aja gitu. Tapi kayak overall baik-baik aja ya. Gitu kan. Nah, kemudian di OSIS kan selain ada badan pengurus harian atau anggota inti kayak kalian nih, kan ada yang namanya kayak divisi-divisi gitu. Nah, tapi sebelum ke divisi-divisi, kayak aku kepo visi misi dari OSIS tuh apa sih? Untuk visi misi dari OSIS adalah meningkatkan kualitas mutu siswa SMK Kesehatan Baktiwiyata dan SMK TI Pelita Nusantara, menjadikan siswa yang berkualitas unggul, berprestasi, dan menjunjung tinggi nilai moral. Lalu juga misinya, kita juga ada misi yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua meningkatkan kinerja OSIS untuk mencapai program kerja. Lalu yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai tempat atau wadah inspirasi bagi teman-teman. Inspirasi bagi Bagus teman-teman. banget ya. Tepuk tangan dulu buat OSIS kita. Nah,
visi misi udah, sekarang kita kenalan ke kayak tadi nih, divisi-divisinya ini. Divisinya itu ada apa aja sih gitu. Nah, karena ini kita ada perubahan ya Kak, perubahan divisi. Jadi divisi kita sekarang ini ada 6 Kak. Yang pertama ini ada divisi Iptek, dan yang kedua ada keimanan dan ketakwaan. Lalu juga ada divisi hubungan masyarakat, demokrasi, dan pendidikan politik. Selain itu juga ada divisi prestasi, akademi, seni, olahraga, minat dan bakat. Selain itu juga ada keempat, yaitu keberbedaan unggul, wawasan kebangsaan, serta bela negara. Dan yang terakhir ada kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Bagus banget nih divisi-divisinya. Aku dengar tuh kayak divisi-divisinya itu tadi kayak bener-bener untuk mengembangkan siswa SMK ini ya gitu. Terus di per divisi pasti ada yang namanya proker nih. Nah, apa sih ini proker-proker dari per divisi? Mungkin bisa di-spill dikit tipis-tipis gitu. Pasnya kan teman-teman yang nonton juga kepo ini. Nah, kita mulai dari divisi keimanan dan ketakwaan dulu aja ya Kak ya. Nah, kalau dari program kerjanya keimanan dan ketakwaan ini yang sudah kita laksanakan ya, alhamdulillahnya ini ada literasi di setiap pagi dan juga infak Jumat dan Jumat berkah. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatannya ini ada pondok Ramadan, pondok kasih, terus kurban, dan juga Natalan. Jadi benar-benar berhubungan tentang keagamaan ya gitu. Keagamaan yang dianut oleh SMK kita ini, murid-muridnya. Terus yang kedua itu, kalau dari divisi Iptek ini program kerjanya yang pertama ada dari majalah online, selanjutnya edukasi di akun TikTok OSIS, selanjutnya ada membuat IGS atau Easy Quiz di akun Instagram OSIS, dan juga membuat dokumentasi pada setiap kegiatan. tadi kan nyebutkan akun TikTok sama akun Instagramnya OSIS nih. Apa sih akun TikTok sama Instagramnya OSIS nih? Boleh di-spill sama promosi nih biar teman-teman juga bantu nge-follow ini pasti. Ya, untuk akun Instagramnya sendiri ada OSS Bakta. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus Instagram OSS Bakta supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang keseruan yang ada di SMK Kesehatan Baktiwiyata dan SMK TI Pelita Nusantara. OS Bakta, OSS Bakta. Oke, teman-teman jangan lupa follow nih. Oke, lanjut setelah tadi keagamaan, terus divisi Iptek, ada 4 divisi lagi nih. Apa ini prokernya ini? Untuk selanjutnya ada hubungan masyarakat, demokrasi dan pendidikan politik. Nah, untuk program kerjanya sendiri ada mengadakan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Selain itu juga ada upacara Hari Besar Nasional dan juga mungkin perlombaan-perlombaan yang berhubungan tentang Hari Besar Nasional. Untuk divisi prestasi akademi seni olahraga minat dan bakat memiliki program kerja yaitu mengadakan perlombaan yang berhubungan dengan ekstrakurikuler, Kak. Terus ekstrakurikuler di SMK ini tuh apa aja sih? Ada banyak, Kak. Banyak. Mungkin saya sebutkan beberapa aja ya. Ada futsal, basket, badminton, volley, lalu juga band, paduan suara, PMR. Lalu apa aja ya? Ada tari Iya, juga. tari juga, dance. Banyak sih, Kak, sudah mulai aktif sekarang. Iya. Apalagi kita kan habis dari pandemi ya Iya, gitu. benar, Pastinya benar. kayak ekskulnya agak-agak diem aja ini. Iya, Pastinya dengan program kerja yang ini tadi teman-teman ini nggak ragu buat join di ekskul juga gitu. Karena kayak tadi yang sebutin KB ini teman-teman tuh saat ikut ekstrakurikuler nanti juga ada perlombaan. Nah, jadi teman-teman juga jangan ragu buat ikut ekstrakurikuler. Bener. Oke, udah 4 nih yang kesebut. Terus 2 divisi lagi ya ini. Apa ini? Ada keempat, Kak, yaitu kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, serta bela negara. Untuk keempat ini ada program kerja yang sudah kita laksanakan nih, yaitu setiap Senin kita selalu mengadakan sidak, seperti kita harus menertibkan atribut. Ya, seperti anak yang tidak memakai topi, dasi, ikat pinggang, tidak pakai almet, terus sepatunya yang putih tuh. Karena di hari Senin itu kita harus pakai sepatu hitam. Ya. Senin Selasa itu kita harus pakai sepatu hitam, lalu Rabu Kamis itu kita pakai putih bebas boleh. Untuk Jumat Sabtu kita harus hitam. Iya. Hari Senin ini berarti paling ditakuti nih sama teman-teman ini. Kalau ada sudah gitu kayak aduh atribut kurang apa ya pasti gitu.
Selain itu kita juga ada lagi Kak, yaitu menegakkan kesopanan dan kedisiplinan. Kita sebagai warga SMK Baktiwiyata kita harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Apalagi kayak ini kan kayak OSIS ya, OSIS. Terus kan OSIS kan pasti kayak jadi kayak jembatan antara guru dan siswa. Jadi pastinya juga harus menerapkan juga dalam keseharian gitu kayak tadi disiplin sama sopan santun. Terakhir ini mungkin divisi terakhir bener. Apa tadi? Divisi terakhir ini ada kreativitas, keterampilan, dan Kewirausahaan. Betul banget. Jadi di divisi ini kita memasarkan produk PKK. Teman-teman, di IG kita ada PKK SMK Baktiwiyata. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Oke, lo follow ya. Osbakta sama PKK SMK Baktiwiyata. Betul. Lalu selain itu kita juga ada acara-acara seperti seminar kewirausahaan yang sebelumnya kita sudah berkolaborasi dengan Yayasan Gina Bakti Luhung. Dan teman-teman juga ada beberapa yang bergabung ya dengan yayasan tersebut. Selanjutnya ada lomba karya antar kelas dan selanjutnya ada bazar karya yang hasil dari karya-karya teman-teman itu akan dipajang dan akan dinilai oleh Bapak Ibu Guru. Lalu yang terakhir kami juga menyediakan tempat bagi siswa atau siswi yang ingin memasarkan produknya seperti pada setiap event kita selalu membuka just tip gitu ya Kak, produk-produk teman-teman. Kayak stand-stand gitu ya. Pizza Api termasuk nggak Kak? Selalu dong, Kak. Pizza Api andalan itu emang enak itu. Utamanya Bapak. Bener-bener. Bisa join sponsorship Siap. Next ya, B. Oke. sesuai dengan divisinya tadi ya, mengasah keterampilan dan wirausaha siswa. Betul. Apalagi kan kita siswa SMK pastinya dituntut kayak habis lulus sekolah nanti bisa kerja gitu ya gitu. Jadi kayak OSIS ini bener-bener wadah untuk menaungi siswanya gitu ya. Mulai tadi yang saya dengar ada keagamaan, terus iptek kayak zaman sekarang kan iptek ya. Terus tadi ada olahraga itu yang ya olahraga akademis yang apa ekstrakurikuler siswa gitu. Terus tadi yang Kak Sela juga yang sidak ini pasti yang paling dibenci sama teman-teman. Soalnya dari wajahnya Kak Sela udah kelihatan. Itu ya gitu, garang banget gitu. Terus yang terakhir kewirausahaan. Bagus banget ini kayak proker-prokernya bener-bener tertata rapih dalam setahun ke depan ya gitu. Terus ini mungkin di SMK kita enggak ya, tapi kalian pernah nggak sih dengar kayak istilah bullying gitu? Gitu terus. Menurut kalian bullying itu apa sih? Terus kalian sebagai OSIS itu cara buat mungkin mengurangi gitu atau menanggulangi tentang isu bullying ini apa ini? Jadi untuk bullying itu tadi ya Kak, alhamdulillah kalau di sekolah kita tidak ada. Tetapi bullying itu tidak lepas dari kehidupan kita. Karena di bullying itu tidak hanya melalui tindakan, tetapi juga bisa melalui sosmed ya Kak. Apalagi sosmed ini kan sudah merajalela ya Kak ya. Udah Mulai dari semua kalangan udah pakai sosmed iya, gitu ya. benar gitu. satu kata dari mereka itu bisa menjadi bahan bullying. Jadi untuk itu dari saya untuk mengatasi itu sendiri itu dari diri kita sendiri Kak. Jadi kenapa saya bilang dari diri kita sendiri? Karena yang mengontrol itu semua adalah diri kita. Kita bisa menghargai orang lain, kita bisa memanusiakan orang itu hanya dari diri kita sendiri. Nah untuk itu kita juga membantu menyadarkan mereka bahwa bullying itu tidak baik di sekolah, karena itu juga merugikan dua pihak Kak. Kenapa saya bilang dua pihak? Seperti yang pembuli sama yang dibully itu juga saling merugikan. Seperti yang pembuli itu tadi, mereka pasti selalu sifatnya itu selalu ada sifat bully gitu loh Kak. Itu sifat itu pasti tidak lepas dari diri dia. Apalagi nanti ke depannya dia di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, itu pasti akan melekat. Dan itu pasti dia akan dijauhi orang-orang. Dan untuk yang dibully itu pasti dia merasakan ruginya itu stres, terus depresi, takut, insecure. Pastinya Itu mental pasti ya. iya. Seperti itu Kak. Oke. Terus KB nih, pendapat KB sebagai ketua OSIS ya. Pastinya ketua OSIS kan lebih merangkul anggota-anggotanya sama teman-temannya juga nih pastinya gitu. Kayak
cara menanggulangi bullying juga menurut Kak Abe ini? Kalau dari saya sendiri sih harus berpikiran positif ya, dari teman-teman semuanya harus berpikiran positif. Yang kedua, kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang berupa seperti kebersamaan gitu. Jadi teman-teman itu bisa saling mengenali karakter satu sama lain. Jadi biar kita tambah akrab menjadi saudara seperti itu. Lewat proker-prokernya OSIS nih tadi juga bisa meningkatkan kebersamaan Iya, ya bisa, pastinya bisa. gitu. Dari KAB itu juga dari tahun lalu kita sudah menyediakan kotak harmonika, yang mana di sini kita menyampaikan aspirasi dari teman-teman, bisa juga menyampaikan curhatan-curhatan yang ingin disampaikan melalui kotak harmoni. Oke, bagus banget nih. Selain itu, seperti yang tadi Kak Abi sampaikan, kebersamaan ya Kak. Di sini tuh kita ada MOBA 1 dan MOBA 2, di mana kayak event-event perlombaan. MOBA itu apa tuh? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih belum tahu ini. MOBA itu adalah Meaning of Bakta, di mana yang diselenggarakan tiap tahun ya Kak. Iya. Itu untuk memupuk kebersamaan, dan itu menurut saya bisa banget mengurangi bullying, walaupun di sekolah kita alhamdulillah tidak ada ya kakak-kakak. Seperti itu. Kayak classmate gitu ya. Jadi Betul kayak sekali. supporter gitu, supportive Iya. gitu kan. Iya, Seru banget seru, gitu. seru. Apalagi setiap event ada stand-stand juga kewirausahaan gitu. Terakhir nih, kalian kan di sini juga sebagai pelajar ya, sebagai siswa. Terus tadi kalian juga nyebutkan bahwa hambatan kalian tuh alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Tapi kayak mungkin sedikit problem ini di masalah bagi waktu. Nah, cara kalian itu bagi waktu. Soalnya pasti kalau teman-teman pingin join OSIS atau join kegiatan gitu, kayak kegiatan kita kan bermanfaat banget ya pastinya. Itu mikirnya kayak enggak deh, pasti nanti aku nggak bisa atur waktu gitu. Terus kalian bisa kasih tips and tricks nih. Kalau dari saya sendiri, karena saya di sini tujuannya adalah sekolah, jadi saya mengutamakan belajar. Namun kalau ada event, saya juga harus bisa membagi antara waktu belajar saya dengan kegiatan. Jadi imbang gitu. Jadi nggak harus event terus meninggalkan pelajaran, enggak. Jadi juga harus mementingkan pelajaran juga. Jadi pelajaran utama, tapi kegiatan juga tetap harus terlaksana. Iya, benar. Gitu. Terus gini, dari Kak Sela ini, apa nih tips and Kalau trick? saya hampir sama ya sama Kak AB, karena tujuan kita utamanya sekolah, ya kita harus mengutamakan sekolah. Tetapi karena tidak hanya sekolah saja, kita juga harus mengembangkan diri kita, itu juga lewat organisasi. Jadi kita harus bisa membagi waktu ya Kak ya. Saya selalu list jadwal saya. Contoh di hari Senin ini kegiatan saya tuh apa aja sih. Terus di hari Selasa tuh iya bener banget. Jadi kita harus bisa membagi waktu sih. Oke, ini Kak Zikra nih. Nah, karena problem kita ada di crash jadwal itu ya Kak, sama dari teman-teman, karena tujuan awal kita di sini itu untuk belajar. Jadi saya lebih mementingkan pelajaran produktif untuk jenjang selanjutnya kita, dan juga tanpa menyampingkan kegiatan organisasi. Nah, kalau ada kegiatan yang crash, tips dari saya ini, kalau kalian ada yang mewakili, jadi kalian bisa minta tolong ke temannya untuk mewakili. Jadi kita tetap bisa fokus ke mata pelajaran kita. Agar jangan lupa agar kita tidak ketinggalan pelajaran. Bener banget. Terakhir nih dari Kak Eka nih. Kalau dari saya sama seperti teman-teman dan sama seperti Kak Sela, biasanya saya membuat jadwal apa sih yang harus saya lakukan. Misalnya hari ini, besok, atau 1 minggu biasanya saya bikin list apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi buat teman-teman ini yang tahun depan ya berarti nanti ada oprek ya gitu ya. Tungguin aja ini. Jangan ragu buat join di OSIS juga ya gitu. Soalnya di OSIS ini kayak manfaat kita juga banyak. Ngasah soft skill kita gitu. Terus nambah relasi, nambah wawasan gitu. Nggak terasa ya kita udah berbincang-bincang banyak ini gitu. Mulai dari OSIS sampai program kerja setahun ke depan gitu. Teman-teman jangan lupa nih, tetap pantengin IG-nya Osbakta, Osbakta. TikToknya juga ya TikTok gitu. juga. Biar tambah semangat nih. Terakhir, mungkin bisa di spill atau kita bareng-bareng nih jargonnya OSIS apa ini? Boleh. Kak Abe nih yang mimpin sebagai ketua. OSS 67 terampil bersahaja Osbakta Jaya. Oke, bagus banget. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel SMK Bakti Wiyata untuk dapat informasi menarik nih tentang SMK Bakti Wiyata dan juga tentang OSIS ya gitu.
Oke, saya Dindari Sukina. Terima kasih dan terima kasih juga buat teman-teman OSIS. Sampai jumpa di podcast selanjutnya and see you. See you.